Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah keragaman mikrobiota, yaitu Ibu Anissa Humaira, atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Zainullah dengan NIM 2311201016. Di sini dari tugas yang diberikan, saya ingin mempresentasikan yang mengambil tema tentang dampak keragaman mikrobia pada tanaman cabai. Di sini kami akan menjelaskan bahwasanya apa itu mikrobia, yaitu mikrobia adalah berbagai jenis mikroorganisme khususnya di tanah yang ada di sekitar tanaman cabai, yang dimana mikrobia tersendiri itu terdiri dari bakteri, jamur, dan fungi. Dimana dengan keberadaan mikrobia ini dapat memberikan dampak positif maupun negatif pada tanaman. Untuk spesimen dan sampel yang diteliti, untuk spesimennya yaitu dimana saya menggunakan tanaman cabai sebagai objek utama yang diteliti atau diamati. Untuk sampelnya itu saya mengambil di bagian tanah yang digunakan untuk mengetahui kondisi lingkungan atau kandungan mikroorganisme nutrisi yang ada di dalam tanah. Kemudian sampel yang kedua itu di akar tanaman cabai, yaitu dimana di akar tersebut digunakan untuk melihat kondisi akar, kesehatan tanaman, atau keberadaan mikroba atau penyakit pada akar yang dapat menimbulkan penyakit terhadap tanaman cabai. Untuk selanjutnya, keberadaan dari mikrobia itu sendiri yaitu ada dua, ada mikrobia yang menguntungkan dan ada mikrobia yang merugikan. Mikrobia yang menguntungkan yaitu ada tiga. Yang pertama itu Rhizobium, di mana Rhizobium ini dapat membantu menyediakan nitrogen. Kemudian yang kedua itu ada Lactobacillus, di mana Lactobacillus ini berfungsi sebagai menjaga kesehatan tanah. Kemudian yang ketiga yaitu ada Mycorrhiza, di mana Mycorrhiza ini berfungsi untuk membantu penyerapan air dan mineral. Kemudian untuk mikroba yang merugikan yaitu ada dua. Yang pertama itu Fusarium sp, di mana mikroba ini menyebabkan tanaman itu layu, baik itu di akar maupun di daunnya. Kemudian yang kedua itu ada Pseudomonas syringae, di mana bakteri ini dapat menyebabkan bercak daun. Kan terkadang di daun cabai itu ada bercak-bercak di sebagian tanaman cabai. Kalau biasanya petani itu biasanya pernah menjumpai penyakit bercak pada daun, khususnya di tanaman cabai. Kemudian di samping kedudukan dari mikrobianya itu ada yang positif, ada yang mikrobia yang menguntungkan dan ada mikrobia yang merugikan. Di sini juga ada dampaknya, di mana dampaknya terhadap tanaman cabai itu sendiri. Untuk yang dampak positifnya itu yang pertama itu membantu penyerapan nutrisi, kemudian kedua itu mempercepat pertumbuhan tanaman, terus yang ketiga itu meningkatkan ketahanan terhadap penyakit, kemudian yang terakhir yaitu menyuburkan tanah. Dan untuk yang dampak negatifnya itu ada 4. Yang pertama itu menyebabkan penyakit tanaman, kemudian yang kedua itu menghambat pertumbuhan, dan yang ketiga itu daun menguning dan layu, terus yang terakhir itu menurunkan hasil panen. Terus di habis dampaknya, terus kemudian gimana interaksi mikrobia yang ada di dalam tanah terhadap tanaman cabai, yaitu mempunyai beberapa siklus, di mana mikrobanya yang ada di dalam tanah itu mendapatkan makanan
dari akar tanaman berupa zat organik atau hasil fotosintesis sebagai balasannya. Terus itu kan yang didapat mikroba yang ada di tanah itu mendapatkan makanan itu dari akar tanaman yang berupa zat organik yang dihasilkan oleh fotosintesis. Kemudian yang kedua yaitu gimana caranya tanaman itu dapat makanan dari mikroba yang ada di tanah, yaitu dimana tanaman dibantu mikroba dalam menyerap unsur hara dan nutrisi dari tanah sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik. Kemudian hubungan dari keduanya antara tanaman dan mikroba yang ada di tanah serta mikroba yang ada di tanah terhadap tanaman itu hubungannya itu saling menguntungkan, di mana bisa disebut sebagai simbiosis mutualisme. Namun tidak semua mikroba itu menguntungkan, di mana ada juga mikroba yang merugikan seperti hanya yang sudah disampaikan sebelumnya. Dengan hal itu cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa mikroba ini memiliki peran penting bagi tanaman karena dapat membantu pertumbuhan dan penyerapan nutrisi. Namun perlu digarisbawahi, ada juga mikroba patogen yang dapat menyebabkan penyakit, sehingga keseimbangan mikroba di lingkungan tanaman perlu dijaga, seperti perawatan, memberikan nutrisi terhadap tanaman agar tanaman itu hasilnya itu bisa optimal, sehingga tidak mengurang terhadap hasil panen hasil akhirnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cuma itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.